Tuh, dua, tiga. Karena gue udah nyobain beberapa mode transportasi, utamanya nih MRT di beberapa kota, hayo, di Asia Tenggara, Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok, Manila. Nah, 5 MRT di 5 kota di kawasan negara Asia Tenggara. Nah, gue ini mau cerita di balik layarnya, seperti apa sih ini yang membuat gue setiap kota ini, setiap MRT-nya ini memiliki kelebihan-kelebihan yang membuat nih gue kagum gitu ya. Gue kagum, maksudnya kayak wah keren juga gitu ya. Ternyata misalnya di Singapura begini, di Kuala Lumpur begini, di Jakarta begini, di Manila begini, di Thailand begini gitu. Lalu apa aja kita akan ceritain satu persatu. Yang pertama, langsung aja pastinya jangan lupa subscribe and go sekarang juga. Don't go anywhere sebelum nonton Aksa Masku. Yang pertama adalah Singapura. Ini pertama kali gue nyobain MRT di Singapura tuh sekitar tahun 2000 berapa ya, gue lupa. 2018 atau 2018 atau 2019, gue lupa lah itu gitu. Terus nah, yang membuat gue amazed dengan MRT di Singapura adalah mereka ini udah bisa 4 tingkat di bawah tanah. Wow gitu loh. Maksudnya kayak Jakarta yang baru punya MRT waktu itu tuh kayak baru 1 line gitu kan ya. Nah, Singapura ini udah 4 line di bawah tanah. Bayangin kalau misalnya gue dari line atas terus mau transit, mau pindah jalur, terus harus ke bawah gitu sampai 4 meter atau nggak tahu berapa meter di bawah tanah. Ini luar biasa dan luar biasa capek. Tapi untungnya ada eskalator gitu. Jadi tapi ya kalau naik eskalator 4 kali itu udah kayak wow, bayangin aja kita dari mall lantai berapa misalnya turun 4 lantai kayak gitu. Itu yang membuat gue wah, Singapura ini MRT-nya udah luar biasa gitu kan ya. Karena mungkin Singapura ini udah negaranya emang kecil, jadi emang transportasi publiknya di push atau dimaksimalkan untuk menggunakan transportasi publik, makanya jaringan bawah tanahnya ini luar biasa banyak gitu kan, luar biasa sampai 4 tingkat. Lalu kita beralih ke negara kedua atau kota kedua, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, yang paling gue suka nih di Kuala Lumpur, Malaysia adalah yang membuat gue wah ini maju banget gitu ya, maju banget. Yang pertama ini gue ada 2 hal, bukan ada 2 hal ya, makanya ini aja pendapat gue aja. Yang salah satunya adalah mereka nih warga Malaysia ini bisa menggunakan iktp mereka untuk tap in di MRT, LRT dan layanan transportasi publik. Ini gue kayak wah keren banget ini, karena mereka ini dikenakan biaya iuran sekitar 150 ringgit Malaysia nih kalau gue nggak salah, koreksi kalau salah. Nah, untuk mengakses semua mode transportasi itu keluar masuk selama 1 bulan. Jadi kayak wah, jadi mereka ini udah bayar di awal dengan sekian. Nah, tapi mereka udah bisa keluar masuknya itu bebas gitu, mau naik berapa kali berulang-ulang dan sebagainya, itu enak banget. Dan itu bisa menggunakan iktp mereka. Ini gue baru ngerasain kayak kita tuh di Indonesia kemarin tuh sibuk iktp gitu kan ya, iktp, tapi gue tuh nggak ngerasain manfaatnya gitu. Maksudnya kayak kita udah beralih ke iktp, tapi naik transportasi publik harus pakai kartu gitu kan ya, atau mau masih fotokopi KTP gitu. Nah, kalau di sini di Malaysia ini di Kuala Lumpur, gue baru banget ngerasain wah ternyata iktp mereka bisa banget buat transportasi publik. Ini keren banget. Nah, yang membuat gue ini ya, karena waktu itu baru rasain Jakarta, terus akhirnya nyobain yang di Kuala Lumpur adalah MRT mereka ini depan belakangnya itu kacanya tuh terbuka tanpa masinis kan. Nah, jadi kita tuh bisa ngambil gambar atau ngelihat pemandangan di depan. Ini jadi gue paling suka gitu, paling di depan atau di belakang gitu. Jadi kayak enak banget kita bisa akses ke situ menurut gue kan. Kalau MRT Jakarta tuh nggak bisa gitu. Jadi itu dia yang di Kuala Lumpur. Lalu kemajuan nih menurut gue nih yang soal iktp itu. Lalu berikutnya adalah MRT di Bangkok, Thailand. Nah, di sini gue yang kayak kok berbeda dengan MRT Asia Tenggara lainnya yang pernah gue cobain adalah di Bangkok ini ada kursi prioritas yang
menyediakan kursi prioritas untuk biksu gitu. Jadi kayak ada gambarnya biksu gitu loh. Jadi kayak biasanya kan kita melihat kursi prioritas untuk ibu hamil dan lansia dan lain sebagainya, penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Tapi di Bangkok ini ada kursi prioritas untuk biksu. Wah, luar biasa gitu. Maksudnya, wow, keren juga ya maksudnya gitu. Kan maksudnya kayak di Jakarta misalnya atau di Malaysia atau lainnya tuh maksudnya kayak nggak ada kursi khusus ustadz gitu. Tapi ini yang benar-benar ada kursi khusus untuk biksu. Wow, gitu. Selanjutnya adalah kota Manila, Filipina. Nah, di sini lebih unik lagi gitu MRT-nya, karena ini MRT-nya seperti tram gitu ya. Kalau gue pernah ke Eropa, di sombong banget ya pernah ke Eropa. Jadi cerita gitu, terus kayak di Manila ini menurut gue MRT-nya kayak tram. Jadi sambungan gerbongnya ini terpisah, dan enaknya adalah antar gerbong ini kaca gitu. Jadi kita bisa melihat gerbong depan atau gerbong belakang kalau misalnya kita di posisi tersebut. Ini menurut gue unik juga gitu kan di sini di MRT Manila. Ini menurut gue unik gitu. Terus kalau selanjutnya adalah Jakarta, misalnya ya punya Indonesia gitu ya, MRT Indonesia. Nah, kalau gini loh, kalau semuanya sebenarnya standar keamanan dan lain sebagainya, pelayanan dan sebagainya sebenarnya ya kurang lebih sama lah, mirip-mirip. Itu kan tadi hal unik yang gue temuin. Nah, kalau di Jakarta sendiri adalah kreativitas. Misalnya kalau ada stasiun yang Senayan Mastercard, itu kan ada iramanya gitu, Senayan Mastercard, gitu, Senayan Mastercard. Nah, itu jadi kayak ada kayak keunikan sendiri. Mungkin kalau ada stasiun lain yang mau menggunakan sound khas dari Namerex atau produk yang memasang Namerex di MRT, itu pasti bisa banget. Nah, pastinya kalau Indonesia kan MRT-nya tuh masih baru, masih masih baru banget dan sebagainya. Jadi kelihatan lebih clean, modern dan sebagainya. Oh ya, MRT di Jakarta ini yang agak beda dengan MRT lainnya adalah MRT Jakarta tuh banyak iklannya. Jadi iklannya tuh banyak banget di badan-badan Ratangga, namanya kan Ratangga gitu kan. Itu banyak banget dibandingkan ketika gue berkunjung ke beberapa negara Asia Tenggara. Ya sebenarnya ada kok yang lain iklan gitu di MRT mereka, tapi kalau nggak salah kalau di Jakarta tuh gue lebih kayak ngelihat iklannya tuh banyak banget, dikit-dikit keretanya nih iklan A, iklan B, iklan C, dan itulah. Itu tadi Sobat Aksa Mas Go, Positive People, cerita gue, menurut gue pandangan gue terkait MRT yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau ada koreksi atau apa boleh tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman punya cerita lain gitu kan ya, boleh banget tuliskan di kolom komentar juga. Kalau teman-teman ini suka MRT di mana, kalau udah pernah keliling Asia Tenggara juga boleh share bareng-bareng kita. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.